Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Di sini kami akan membahas tentang prinsip-prinsip bimbingan konseling. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok kami, yaitu Kana Lazina, Farida Ardani Marsyukuriyah, dan Atika Trisna Dewi. Pengertian prinsip bimbingan konseling. Prinsip yang berasal dari asal kata prinsip pra yang artinya permulaan dengan suatu cara tertentu melahirkan hal-hal lain, yang keberadaannya tergantung dari pemula itu. Prinsip ini merupakan hasil perpaduan antara kajian teoritik dan teori lapangan yang terarah yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan yang dimaksudkan. Helen 2002. Prinsip-prinsip bimbingan dan konseling adalah pemaduan hasil-hasil kajian teoritik dan praktik yang dirumuskan dan digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan suatu pelayanan. Dalam pelayanan, bimbingan dan konseling, prinsip-prinsip yang digunakan bersumber dari kajian filosofis, hasil-hasil penelitian, dan pengalaman praktis tentang hakikat manusia, perkembangan dan kehidupan manusia dalam konteks sosial budaya, pengertian, tujuan, fungsi, dan proses penyelenggaraan bimbingan dan konseling. Macam-macam prinsip dari bimbingan dan konseling. Prinsip umum. Bimbingan harus berpusat pada individu yang dibimbingnya. Bimbingan diberikan untuk memberikan bantuan agar individu yang dibimbing mampu mengarahkan dirinya dan menghadapi kesulitan-kesulitan dalam hidupnya. Pemberian bantuan disesuaikan dengan kebutuhan individu yang dibimbing. Bimbingan berkenan dengan bersikap dan bertingkah laku individu. Pelaksanaan bimbingan dan konseling dimulai dengan mengidentifikasi kebutuhan yang dirasakan individu yang dibimbing. Prinsip-prinsip khusus yang berhubungan dengan siswa. Pelayanan bimbingan dan konseling harus diberikan kepada semua siswa. Harus ada kriteria untuk mengatur prioritas pelayanan bimbingan dan konseling kepada individu atau siswa. Program pemberian bimbingan dan konseling harus berpusat pada siswa. Pelayanan dan bimbingan konseling di sekolah harus dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan individu yang bersangkutan, beragam dan luas. Keputusan akhir dalam proses bimbingan dan konseling dibentuk oleh siswa sendiri. Siswa yang telah memperoleh bimbingan harus secara berangsur-angsur dapat menolong dirinya sendiri. Prinsip khusus yang berhubungan dengan pembimbing. Konselor harus melakukan tugas sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Konselor harus menghormati, menjaga kerahasiaan informasi tentang siswa yang dibimbingnya. Konselor di sekolah dipilih atas dasar kualifikasi kepribadian, pendidikan, pengalaman, dan kemampuan. Konselor harus melakukan tugasnya hendaknya mempergunakan sebagai metode yang sama. Prinsip yang berhubungan dengan organisasi dan administrasi atau manajemen pelayanan bimbingan konseling. Pertama, bimbingan dan konseling harus dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan. Kedua, pelaksanaan bimbingan dan konseling ada di kartu pribadi atau cumulative record bagi setiap siswa. Ketiga, program pelayanan bimbingan dan konseling harus disusun dengan kebutuhan sekolah yang bersangkutan. Keempat, harus ada pembagian waktu antara pembimbing sehingga masing-masing pembimbing dapat berkesempatan yang sama dalam memberikan bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling dilaksanakan dalam situasi, individu, atau kelompok sesuai dengan masalah yang dipecahkan dan metode yang dipergunakan dalam memecahkan masalah terkait. Sebelum kami akhiri, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan memohon maaf apabila ada banyak kekurangan. Semoga video ini kedepannya dapat bermanfaat bagi kita semua. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.